Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gabriel Audi Ardanti Sihotang dari Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Dian Nusantara. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang memahami Pancasila dan hak asasi manusia. Di sini ada latar belakang Pancasila dan hak asasi manusia. 1. Pancasila sebagai dasar negara diatur dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu sebagai alat pemersatu bangsa Indonesia, pedoman dalam penyelenggaraan negara, serta sumber hukum formal yang memanut semua warga dan lembaga negara. Pancasila memiliki peran sangat penting dan kuat pada sistem pemerintahan Indonesia. 2. Hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah hak yang diberikan oleh Tuhan kepada manusia. Setiap orang harus melindungi, menjaga, dan menghormati hak semua orang. Hak asasi manusia telah ditetapkan pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Dijelaskan bahwa hak asasi manusia adalah seperangkat hak mereka sudah melekat pada setiap orang yang mana wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan semua orang. Selanjutnya, ada rumusan masalah yang akan dibahas. 1. Apa saja aspek yang terdapat dalam Pancasila sebagai peran yang sangat penting dan kuat pada sistem pemerintahan Indonesia? 2. Apa macam-macam hak asasi manusia? 3. Apa saja fungsi hak asasi manusia? Dan 4. Bagaimana peran Pancasila dalam hak asasi manusia? Selanjutnya ada tujuan, yaitu 1. Untuk lebih memahami makna dan fungsi dari Pancasila dan hak asasi manusia. 2. Untuk mengetahui hubungan Pancasila dengan hak asasi manusia. Dan 3. Untuk mengembangkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Pancasila dan hak asasi manusia. Selanjutnya kita masuk ke dalam aspek yang terdapat dalam Pancasila, yaitu 1. Dasar negara. Pancasila merupakan dasar negara yang diakui secara resmi oleh warga negara Indonesia. Sebagai dasar negara, Pancasila menentukan prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam pembangunan bangsa dan negara. Yang kedua, sumber hukum formal. Pancasila menjadi sumber hukum formal yang mengikat seluruh warga dan lembaga-lembaga negara Indonesia. Pancasila menjadi sumber dalam pembuatan undang-undang dan peraturan-peraturan lainnya. Yang ketiga, ada pemersatu bangsa. Pancasila berfungsi sebagai alat pemersatu bangsa Indonesia dengan beragam suku, agama, budaya, dan bahasa. Pancasila menjadi ideologi yang mampu menyatukan perbedaan-perbedaan yang ada dan membangun rasa persatuan dan kesatuan di tengah masyarakat Indonesia yang heterogen. Yang keempat, ada pedoman pembangunan, yaitu Pancasila menjadi patokan dalam penyelenggaraan negara dan pembangunan nasional. Prinsip-prinsip Pancasila diimplementasikan dalam berbagai kebijakan pemerintah serta dijunjung tinggi dalam upaya mencapai kesejahteraan rakyat dan tujuan nasional. Yang terakhir ada kedaulatan rakyat, yaitu Pancasila menempatkan kedaulatan rakyat sebagai asas utama dalam sistem pemerintahan Indonesia. Semua kebijakan dan tindakan pemerintah harus memperhatikan kepentingan rakyat dan harus dilaksanakan dengan prinsip keadilan dan kebenaran. Selanjutnya ada macam-macam HAM. 1. Personal right, yaitu semua orang bebas berpendapat, beragama, beribadah sesuai kepercayaan, dan berorganisasi atau berserikat. Yang kedua, property right, yaitu bebas memiliki sesuatu, menjual dan membeli sesuatu barang atau jasa, bebas melakukan perjanjian kontrak, serta memiliki pekerjaan. Yang ketiga ada rights of legal equality, yaitu berhubungan dengan hak untuk diayomi sama seperti keadilan hukum, semua akan dipandang sama oleh di mata hukum. Keempat, ada political right, yaitu HAM memberi kita kebebasan berpolitik, punya hak yang sama, dapat bergabung pada pemerintah, membuat partai politik, pemilihan umum, dan mengajukan kritik dan saran. Yang kelima, ada social cultural rights, yaitu setiap orang dibebaskan untuk memilih pendidikan seperti apa yang diinginkan, pemberian hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, dan mengembangkan kebudayaan. Yang terakhir, ada procedural right, yaitu setiap orang berhak mendapatkan perlakuan tentang cara peradilan serta perlindungan hukum oleh pemerintah. Setiap orang berhak mendapatkan perlakuan adil dalam penggeledahan, penangkapan, serta pembelaan hukum. Selanjutnya ada fungsi-fungsi HAM. HAM berfungsi supaya setiap orang dapat merasa aman dan terjaga hak-haknya sebagai manusia yang bebas dan merdeka. Maka dari itu, terbentuklah berbagai lembaga yang menjaga dan mempertahankan stabilitas HAM di Indonesia, yaitu Komisi Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM. Komnas HAM ini mempunyai fungsi sendiri, yaitu 1. Merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan di bidang hukum dan HAM. 2. Mengawasi di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM. 3. Mengelola barang milik negara yang menjadi tanggung jawab HAM. 4. Melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi pelaksanaan urusan Kemenkumham. 5. Melaksanakan kegiatan teknis tingkat nasional. 6. Melaksanakan kegiatan yang teknisnya dari pusat hingga daerah. Selanjutnya ada peran Pancasila dalam hak asasi manusia, yaitu 1. Mengakui eksistensi dan martabat manusia, yaitu Pancasila mengakui bahwa setiap individu memiliki nilai dan martabat yang sama, tidak peduli suku, agama, ras, atau gender. Prinsip ini memberikan dasar untuk menjamin hak asasi manusia bagi semua warga negara Indonesia tanpa diskriminasi.
Yang kedua ada menjamin keadilan sosial, yaitu Pancasila menekankan pentingnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Prinsip ini berperan dalam memastikan perlindungan hak asasi manusia seperti hak atas pekerjaan layak, pendidikan, perumahan, kesehatan, dan lain-lain. Yang ketiga ada memastikan keberagaman dan toleransi, yaitu Pancasila menghargai keragaman budaya, agama, dan suku di Indonesia. Prinsip Bhinneka Tunggal Ika, yaitu berbeda-beda tetapi tetap satu ini mendorong sikap inklusif, toleransi, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia setiap individu, terlepas dari perbedaan mereka. Yang terakhir ada menegaskan perlindungan hukum, yaitu Pancasila mencerminkan prinsip kedaulatan hukum yang berfungsi sebagai landasan bagi perlindungan hak asasi manusia. Negara memiliki kewajiban untuk melindungi hak asasi manusia melalui undang-undang dan institusi peradilan yang adil. Selanjutnya ada kesimpulan. Pancasila memberikan landasan filosofi yang kokoh bagi pengakuan dan perlindungan HAM di Indonesia. Setiap sila dalam Pancasila mengandung nilai-nilai yang mendukung terwujudnya kehidupan yang adil, beradab, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia, dan Pancasila mengajarkan pentingnya keseimbangan antara hak dan kewajiban. Setiap individu memiliki hak asasi, namun juga berkewajiban untuk menghormati hak orang lain dan berkontribusi bagi kesejahteraan bersama. Berikut ada daftar pusaka yang dimana saya mencari dan mendapatkan materi-materi yang saya bahas tadi di dalam sini semua. Sekian penjelasan dari saya tentang memahami Pancasila dan hak asasi manusia, dan terima kasih.